Al haditsu sadisu al arba'una. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yurfa'anna ala qabri ala minbari jabbarun min jababirati Bani Umayyah ya fayasilu ru'afuhu. Hadis yang ke-46 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh di atas mimbar saya ini akan diangkat seorang raja atau penguasa yang kejam dari para penguasa kejam dinasti Bani Umayyah. Kemudian darah hidungnya mengalir, bercucuran darah hidungnya. Qala Ali bin Zaidin, fa haddatsani man ra'a Amr bin Sa'id ibn al-As ra'ufa ala minbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sara ru'afuhu. Kemudian kata Ali bin Zaid, ada orang yang bercerita kepada saya yang mana orang itu melihat Amr bin Sa'id bin As, bukan Amr bin Asnya ya. Amr bin Sa'id bin As. Berarti keponakannya sahabat Amr bin As yang dia itu naik dia ada di atas mimbar Rasulullah SAW sehingga darah hidungnya bercucuran. Artinya apa? Artinya ramalan Rasulullah benar adanya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al haditsu sabi'ur arba'una an Abi Hurairah. Hadis yang ke-47 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kata Abu Hurairah, "Lamma futihat Khaybaru uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sumun." Ketika tanah Khaybar ditaklukkan oleh para kaum muslimin bersama Rasulullah, maka ada kambing yang sudah matang, yang sudah dimasak, itu dihadiahkan kepada Rasulullah, di mana kambing itu diberi racun, jadi yang makan akan mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma'u liman kana huna minal yahudi. Kemudian Rasulullah berkata, ayo semua orang-orang Yahudi yang ada di sini, yang ada di Khaybar ini, kumpulkan di sini. Fajumi'u lahu. Kemudian orang-orang Yahudi itu dikumpulkan di depan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sa'ilukum an syai'in hal antum musaddiqiyya anhu. Lalu Rasulullah berkata di depan orang-orang Yahudi itu, kata Rasulullah, saya sungguh akan menanyakan kalian semua tentang sesuatu. Apakah kalian akan mempercayai saya akan tentang sesuatu tersebut? Qalu na'am ya Abul Qasim. Orang-orang Yahudi itu berkata, ya, saya akan percaya wahai ayah Qasim. Jadi mereka orang Yahudi enggan, keberatan memanggil Rasulullah dengan ya Rasulullah, tapi ya Abul Qasim, dari irinya, dari dengkinya mereka tidak mau nyebut gelar Rasulullah, tapi nyebut nama putranya, yaitu Abul Qasim, wahai ayah Qasim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abukum? Qalu fulanun. Qala kadzabtum, bal abukum fulanun. Qalu sadaqta wa barirta. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa ayah kalian? Nenek moyang kalian siapa? Mereka berkata, nenek moyang saya adalah fulan. Rasulullah bilang, bohong kalian, berdusta, salah. Ayah kalian, nenek moyang kalian adalah fulan. Ternyata orang Yahudi itu membenarkan Rasulullah, engkau benar, wahai Rasulullah, engkau tepat benar. Qala hal antum musaddiqiyya, asalnya musaddiqu ya, kemudian i'lal menjadi musaddiqiyah. An syai'in in sa'altukum anhu qalu na'am ya Abul Qasim. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian
akan mempercayai saya tentang sesuatu apabila saya tanyakan kalian tentang sesuatu tersebut? Mereka menjawab, iya Rasulullah, saya akan percaya. Wa in qalu na'am ya Abul Qasim wa in kadzabnaka arafta kama araftahu fi abina. Apabila kami mendustakan engkau Rasulullah, maka engkau tahu bahwa kami salah berbohong, sebagaimana kebohongan itu engkau tahu dari di ayah-ayah kami, orang-orang Yahudi kami. Qafaqul mahal man ahlun nar qalu nakunu fiha yasiran thumma takhlufuna fiha. Lalu pertanyaan Rasulullah, siapakah penghuni neraka? Orang-orang Yahudi itu menjawab, kami sendiri yang akan menjadi penghuni neraka, tapi sebentar yasiran. Kemudian kalian orang-orang Islam yang akan menggantikan kami di neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhsa'u fiha wallahi la nakhlufukum fiha abadan. Rasulullah berkata, hinalah kalian semua di neraka jahanam. Kalian menjadilah orang hina di jahanam. Demi Allah saya bersumpah, kami tidak akan menggantikan kalian di neraka jahanam selamanya. Sumaqala, kemudian Rasulullah berkata lagi, hal antum musaddiqiyya an syai'in insaltukum anhu? Qalu na'am ya Abul Qasim. Rasulullah berkata, apakah kalian mau percaya saya tentang sesuatu yang apabila saya tanyakan itu kepada kalian, apakah percaya? Mereka jawab, ya wahai ayah Qasim. Qala hal ja'altum fi hadhihi syati summan? Qalu na'am. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kalian taruh racun di daging sapi ini? Mereka menjawab, ya Rasulullah, memang saya kasih racun daging sapi itu. Qala fama hamalakum ala dzalika? Rasulullah lalu tanya lagi, apa yang menjadi motivasi, yang mendorong kalian pasang racun di daging itu? Qalu aradna in kunta kadziban an nastariha minka wa in kunta sadiqan afala yadurruka, rawal Bukhari. Orang-orang Yahudi itu menjawab, kami ingin Rasulullah, kalau engkau memang berbohong, engkau adalah nabi palsu misalnya, bukan nabi tapi ngaku nabi, maka saya ingin istirahat. Istirahat itu ingin tidak lelah-lelah, tidak susah menghadapi engkau karena engkau telah mati kena racun itu. Berarti kami santai hidup tenang. Tetapi apabila engkau benar-benar Rasulullah, maka tidak akan mempan itu racun, tidak akan membuat engkau mati Rasulullah. Itu salah satu mukjizat Rasulullah juga ya. Al-haditsu tsamin wal arba'un an Jabir radhiyallahu anhu anna yahudiyatan min ahli Khaybar sammat syatan masriyatan thumma ahdatha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-48 adalah dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa kata Jabir, ada seorang perempuan Yahudi dari penduduk Khaybar meracuni daging yang dibakar, daging kambing yang dibakar kemudian diberi racun, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhira'a fa akala minha. Kemudian Rasulullah mengambil satu sampil atau lengan kambing itu diambil oleh Rasulullah, dipegang kemudian dimakan oleh Rasulullah. Wa qala rahdun min ashabihi ma'ahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfa'u aydiyakum wa arsala ila al-hadiyati ila al-yahudiyati fada'aha faqala samamti hadhihi syata qalat man akhbaraka qala akhbaratni hadhihi fi yadi lidhira'i. Kemudian Rasulullah makan itu tangan atau kaki kambing itu, kaki depan dimakan, dan beberapa sahabat Rasulullah juga ikut makan. Rasulullah kemudian berkata, ya angkat tangan kalian semua, jangan teruskan makan. Kemudian Rasulullah menyuruh orang untuk datangi perempuan Yahudi yang kasih
daging kambing itu. Kemudian Rasulullah memanggil si perempuan itu, lalu Rasulullah bertanya, apakah daging kambing ini kamu beri racun? Jawab si perempuan itu, siapa yang kasih tahu engkau Rasulullah kau tahu itu beracun? Jawab Rasulullah, yang kasih tahu adalah ini, kaki kambing yang saya makan ini, lengan kambing yang saya makan ini yang kasih tahu bahwa daging itu beracun. Qalat qultu in kana nabiyyan falyantadurrahu wa lam yakun nabiyyan istarhana minhu fa'fa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'aqibaha. Kemudian jawab si perempuan itu, begini Rasulullah, begininya, saya berbisik dalam hati saya berkata begini, kalau Muhammad itu nabi maka kambing yang beracun itu tidak akan membahayakan, tidak akan mempan. Tetapi kalau bukan nabi palsu, Nabi Muhammad itu, maka saya akan santai, tidak sumpah ngurus Muhammad. Ternyata ada Rasulullah, perempuan itu diampuni, tidak beri siksaan oleh Rasulullah, tidak disiksa. Wa tuwfi ashabul ladzina akalu minasyati. Kemudian mereka sahabat yang terlanjung makan daging itu meninggal dunia semua. Wahtajama Rasulullah sallam ala kahilihi min ajli ladzi akala minasyati. Kemudian Rasulullah melakukan cantuk bekam ya di bahu Rasulullah karena ada yang dagingnya dimakan, daging beracun itu. Hajamahu Abu Hindin bil qarni wasyufrati. Yang mencantuk Rasulullah adalah Abu Hindin dengan pakai tanduk dan pakai pisau. Wa huwa maula li Bani Bayadutah minal Ansor. Abu Hindin itu adalah budaknya suku Bayadah dari sahabat Ansor. Rawahu Abu Dawud wa Darimi.